Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hidayat Saliha akan menjelaskan sedikit tentang pengertian khat dan vandal khat. Khat dan kaligrafi. Jadi khat itu adalah seni menulis indah, sedangkan vandal khat atau kaligrafi adalah semacam ilmu-ilmu atau kaidah-kaidah yang di dalamnya itu terdapat bagaimana tata cara dalam penulisan eh, menulis indah kalau bahasa Arab itu sendiri. Eh, Pengertian khat adalah seni menulis indah. Yang di Indonesia seni menulis indah huruf-huruf Arab sering disebut dengan seni kaligrafi. Jadi khat dengan kaligrafi ini adalah satu nama, cuman berbeda penyebutan saja. Kemudian khat semula menunjuk pada salah satu jenis ilmu kuno yang disebut ilmu romol, yaitu goresan-goresan di atas pasir. Pada masa lalu, goresan-goresan di atas pasir digunakan untuk mengambil keputusan atau melihat nasib. Yang semula ilmu ini digunakan oleh Nabiullah Idris untuk menjelaskan wahyu Allah. Kemudian khat digunakan untuk arti menulis dan Ibnu Khaldun berkata, gambar dan bentuk huruf yang menunjukkan atas kata-kata yang didengar yang merupakan ungkapan atas apa yang tersimpan di dalam hati. Karena khat juga merupakan ungkapan jiwa, maka ia ditulis mengikuti kondisi kejiwaan si penulis. Di tangan orang-orang yang berjiwa seni, tulis-menulis menemukan keindahannya. Kemudian ia menjadi sebuah seni tersendiri. Sedangkan tulis-menulis untuk dokumentasi komunikasi dan ilmu pengetahuan yang disebut dengan kitabah, yang ada berkesinambungannya khat dengan bahasa Arab ini terdapat di dalam ilmu kitabah itu sendiri. Karena apa? Karena dalam penulisan kitabah itu menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata bahasa Arab yang cara penulisannya pun harus sesuai kaidah-kaidah penulisan bahasa Arab itu sendiri. Kemudian dengan demikian antara khat dan kitabah memiliki perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, yakni khat digunakan untuk menyampaikan pesan singkat padat jelas melalui bentuk tulisan huruf. Bentuk tulisan huruf yang ditulis sedemikian rupa. Sedangkan kitabah digunakan untuk menyampaikan pesan terperinci melalui makna tanpa memperhatikan bentuk tulisan itu sendiri. Kemudian yang kedua, khat memperhatikan detail bentuk huruf dan kreasinya. Sedangkan kitabah hanya terfokus pada pemilihan kata untuk menyampaikan isi pikiran tersebut. Jadi khat merupakan tulisan yang dapat menuangkan isi pikirannya melalui kata-kata yang terdapat di dalam khat itu sendiri. Namun khat ini yang mengandung di dalamnya banyak kaidah-kaidah tertentu yang memang harus dimasukkan ke dalam tata cara penulisannya. Khat ini lebih spesifik terhadap bentuk tulisan atau bentuk kalimatnya, kata-katanya, bentuk tulisannya. Sedangkan kitabah ini masuk ke dalam isi ataupun makna yang akan disampaikan oleh si penulis atau syair-syair atau hal semacam puisi atau apapun untuk menunjukkan apa isi pesan tersirat untuk disampaikan terhadap pembacanya oleh para penulis itu sendiri. Kaligrafi Latin adalah seni menulis indah dalam simbol-simbol atau huruf Latin. Pena yang digunakan dalam menulis kaligrafi Latin adalah pena yang berpelatuk datar. Jadi berpelatuk datar ada front side dictate. Jadi ada beberapa gaya kaligrafi yang diantaranya kaligrafi Roman, Gotik, dan kaligrafi Itali. Jadi dalam penulisan kaligrafi atau khat itu sendiri ada macam-macam pena yang digunakan dalam penulisannya. Jadi tidak sembarang pena dapat dijadikan sebagai alat untuk menulis khat itu sendiri. Macam-macam khat yang pertama adalah khat naskhi. Jadi khat paling mencolok dari kaligrafi khat naskhi adalah rangkaian hurufnya yang mudah dibaca sebab tidak jauh berbeda dengan rangkaian penulisan huruf Arab pada umumnya yang biasa terdapat pada tulisan-tulisan Arab di Al-Quran ataupun majalah-majalah Arab. Kemudian yang kedua adalah khat farisi. Khat farisi adalah khat yang biasa digunakan untuk menulis naskah buku ilmu pengetahuan. Karena penggunaannya terbatas, khat farisi hanya dikenal luas di negara asalnya, yakni di negara Persia. Selanjutnya adalah khat kufi.
Kod Kufi adalah sering digunakan para sahabat untuk menulis dan merekam wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada itu tersebar dan tercecer di berbagai tempat, berupa lisan, tulang, ataupun yang lainnya. Kemudian kod tulus yang sering kita dengar merupakan kod yang umumnya dipakai dan dipelajari oleh mereka yang telah pandai menulis dengan kod naskih. Kaligrafi dengan kod tulus umumnya dipakai untuk hiasan. Kod tulus ini yang biasanya mempunyai banyak bentuk yang digunakan untuk sebagai hiasan-hiasan rumah, entah bersifat sebagai figura ataupun bentuk model hiasan lainnya. Kemudian yang kedua nih, yang umumnya hanya digunakan untuk menulis dokumen kenegaraan atau kaligrafi khusus milik pemerintah. Jadi kod ini banyaknya huruf yang memutar membentuk suatu objek tertentu. Jadi yang eh, tidak hanya polos, tapi dia bisa membentuk hal-hal yang lain, bentuk-bentuk yang lain. Kemudian kod record, pola dan struktur kod record sangat sederhana, bahkan hampir seperti tulisan Arab biasanya. Biasanya kita ada tulisan tentang mutarutifat Arab. Contohnya seperti manjada, wajada. Itu adalah struktur penulisan kod yang merupakan kod record. Jadi yang seperti tulisan Arab biasa pada umumnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sedikit penjelasan tentang mengenai kod yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.